Gue nggak pernah nyangka kejadian malam itu bakal ngubah cara pandang gue tentang dunia gaib. Sumpah, awalnya cuma pengen pulang cepet karena capek abis lembur, malah dapet bonus horor yang bikin susah tidur berhari-hari. Jadi gini, malam itu sekitar jam setengah 12. Gue baru keluar dari kantor, bawa motor pelan karena udah ngantuk banget. Jalanan sepi. Suara jangkrik lebih keras dari suara mesin motor gue yang udah tua. Gue biasa lewat jalan alternatif, potong jalan lewat perempatan kecil deket TPU, yang katanya dulu bekas kecelakaan maut, katanya sih sering makan korban. Gue nggak terlalu percaya hal-hal kayak gitu. Tapi malam itu beda. Beneran beda. Pas motor udah mau nyampe perempatan, tiba-tiba mesin gue ngadat. Mati. Gitu aja. Gue pikir, yah, bensin habis kali. Tapi pas dicek, tangki masih setengah. Gue coba starter, nggak nyala. Gue coba dorong ke pinggir jalan, dan disitulah semuanya mulai terasa aneh. Angin malam tiba-tiba berhenti. Sunyi, kayak dunia pos. Lampu jalan di perempatan itu meredup pelan-pelan, kayak lampu kamar mau mati. Badan gue mulai merinding. Gue sempet lihat jam tangan, pukul 007. Tiba-tiba, dari arah ujung jalan yang gelap, muncul suara kain diseret. Serut serut serut. Gue pikir, mungkin kucing. Tapi pas gue nengok, anjir, ada sosok putih. Kaku, melompat-lompat. Jalannya aneh. Kain putihnya kotor, kayak habis digeret dari kuburan basah. Wajahnya tertutup kain kafan, tapi darah netes dari sela-sela ikatan di kepalanya. Matanya nggak kelihatan, tapi gue ngerasa ditatap. Tajam, dingin, kayak menusuk dada gue langsung. Gue nggak bisa gerak. Badan gue kaku. Motor nggak bisa dinyalain. Kaki gue lemes. Dan pocong itu makin dekat, makin dekat. Gue bener-bener nggak bisa gerak. Nafas gue sesak, tangan gemeteran. Pocong itu makin dekat, lompatan demi lompatan kayak dihitungin waktu. Serut serut serut. Suaranya nyeret kain makin jelas, makin masuk ke telinga, bikin kepala gue pening. Jangan lihat matanya, bisik hati gue entah kenapa. Tapi sialnya, gue tetap melihat. Dan saat itu, gue nyesel. Matanya, bukan lubang kosong kayak di film-film. Tapi merah, penuh darah, kayak ada bara nyala dari dalam. Mata itu kayak ngebakar semua keberanian yang tersisa di badan gue. Dan ketika dia berhenti cuma 1 meter di depan gue, pocong itu buka mulutnya. Kain kafan di bagian wajah robek sendiri, kayak sobek dari dalam. Mulutnya nganga, tapi yang keluar bukan suara, tapi jeritan. Reke. Suaranya bukan kayak manusia. Lebih kayak ban selip yang ditarik di atas aspal panas. Telinga gue langsung berdenging. Gue jatuh terduduk, punggung nyender ke motor. Kaki udah nggak kuat. Lalu dia ngomong, "Aku mati di sini." Suaranya berat, dalam, kayak 2 suara tumpang tindih, satu laki-laki, satu lagi kayak suara napas orang sekarat. Tiba-tiba dari belakang gue, ada suara klakson mobil, keras banget. Dan, blar, motor gue nyala sendiri. Mesin ngebul, lampu nyorot ke arah pocong itu. Tapi, dia udah nggak ada. Lenyap. Cuma tinggal kain putih sobek yang terbang pelan, nyangkut di dahan pohon pinggir jalan. Gue langsung gas, ngebut sekenceng-kencengnya. Nggak mikir lampu merah, nggak mikir polisi. Yang penting gue keluar dari tempat itu. Pas udah nyampe rumah, badan gue panas dingin. Leher gue merah, kayak abis dijerat tali. Dan anehnya, di saku jaket gue, ada seutas benang kafan basah. Besok paginya, gue bangun dengan badan masih lemes, kepala berat kayak digebuk palu. Tapi yang paling bikin gue nggak bisa tenang, benang kafan itu masih ada. Basah, bau tanah, kayak abis digali dari kuburan. Gue duduk lama di tepi ranjang,
mikir. Gue bukan orang yang religius-religius amat, tapi kali ini, gue ngerasa harus ngelakuin sesuatu. Harus cari tahu. Karena entah kenapa, pocong itu kayak minta sesuatu. Dan suara itu, aku mati di sini. Gue akhirnya mutusin buat balik ke perempatan itu, siangnya. Biar rame, biar nggak serem. Biar kalau ada apa-apa, setidaknya ada orang lain yang bisa gue teriakin. Pas nyampe sana, gue matiin motor. Jalan kaki ke arah tempat di mana semalam pocong itu muncul. Gue perhatiin sekeliling, nggak ada yang aneh. Cuma ada satu pohon besar di pinggir jalan, dengan kain putih nyangkut di rantingnya. Masih ada. Gue deg-degan ngeliatnya. Di seberang perempatan, gue lihat ada warung kopi. Gue samperin, sok-sok beli rokok, terus mulai ngobrol sama bapak tua penjaga warung. Pak, kalau boleh tahu, dulu di sini emang pernah ada kecelakaan ya? Bapak itu ngelirik gue, matanya tajam tapi pelan-pelan jadi sayu. Mas, udah sering orang nanya itu. Banyak yang ngeliat macem-macem di sini. Apalagi kalau lewatnya tengah malam. Macem-macem gimana, Pak? Gue langsung duduk. Dulu, ada anak muda, bawa motor ngebut. Katanya dikejar maling. Dia nabrak truk pas mau belok di perempatan ini. Kepala kebentur pembatas, badannya sempat kegilas. Nggak langsung mati, sempat kejang-kejang, teriak-teriak minta tolong. Tapi nggak ada yang berani nolong. Semua malah ngerekam. Gue langsung merinding. Cerita itu terlalu mirip sama yang gue rasain. Namanya siapa, Pak? Tanya gue pelan. Bapak itu diam sebentar, terus masuk ke dalam warung. Pas keluar, dia bawa foto kecil yang udah menguning. Di belakangnya ada tulisan tangan. Reza Aulia, 1998-2022. Gue ngerasa darah gue turun ke kaki. Nama itu sama kayak yang tertera di batu nisan yang pernah gue lihat di pemakaman deket perempatan, waktu dulu ikut temen ziarah.